Hai anak-anak, akhlak tercela adalah perbuatan atau sikap yang membawa kerugian bagi pelakunya dan juga bagi orang lain. Salah satu akhlak tercela adalah nifaq. Apa itu nifaq? Mari kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan Pak Guru, Pak Novan. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak tentang perbuatan tercela, yaitu nifaq atau munafik. Mari simak video berikut ini. Pengertian nifaq. Nifaq secara bahasa berarti habis atau bangkrut. Nifaq merupakan kata sifat. Sedangkan pelakunya, orang yang memiliki sifat nifaq disebut dengan orang munafik. Secara istilah, munafik berarti orang yang menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran atau sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, jadi begini anak-anak, maksudnya adalah seperti contoh di zaman Rasulullah dahulu, itu banyak orang yang sangat membenci Islam, tetapi mereka tidak menampakkan kalau mereka itu membenci Islam. Mereka berpura-pura mengikuti ajaran Islam. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menghancurkan agama Islam. Pembagian munafik dan ciri-cirinya. Perlu diketahui anak-anak bahwa orang munafik sangat pandai berbicara dan memutarbalikkan kenyataan yang ada, sehingga banyak orang akan terperdaya kepadanya. Munafik itu dibagi menjadi dua, yaitu munafik amali dan munafik akhidi. Apa itu munafik amali? Amali berarti perbuatan. Munafik amali adalah orang yang suka melakukan perbuatan tercela dan merugikan orang lain, tetapi hatinya tidak menunjukkan kebencian terhadap ajaran Islam. Perbuatannya rusak, tetapi keyakinannya benar. Munafik macam ini tidak menjerumuskan ke dalam kekufuran. Pelakunya disebut dengan fasik atau rusak. Nah, tanda-tanda orang munafik sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berkata, ia berdusta atau bohong. Apabila berjanji, ia menyelisihi atau mengingkari. Dan apabila diberi amanah atau dipercaya, dia berkhianat. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5630 dari Abu Hurairah. Yang kedua yaitu munafik akhidi. Akhidi berarti keyakinan atau akidah. Munafik akhidi berarti orang yang menampakkan keislaman jika bertemu dengan orang muslimin saja, tetapi pada dasarnya ia benci terhadap ajaran Islam dan kaum muslimin. Pertama kali yang rusak adalah keyakinannya, kemudian berakibat juga pada perbuatannya. Allah melarang orang-orang munafik untuk dijadikan teman atau pemimpin. Mereka hanya akan merugikan kita. Mereka bekerja sama untuk menghancurkan agama Islam. Mereka mengadu domba di antara kaum muslimin. Mereka senang jika kaum muslimin saling bertengkar dan bermusuhan. Menjauhi sifat munafik. Yang pertama, larangan berbuat nifaq. Islam melarang umatnya memiliki sifat nifaq. Sebaliknya, Islam mewajibkan umatnya untuk senantiasa bersifat jujur dan benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya,
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. Nah, contoh sikap nifaq yang dapat kita temukan di dalam kehidupan sekitar kita adalah sebagai berikut. Suatu ketika, Zidan diberi uang oleh orang tuanya untuk ditabung. Ketika ditanya apakah uangnya sudah ditabungkan di tabungan sekolah, Zidan dengan santai menjawab jika sudah memberikannya kepada guru wali kelasnya. Tetapi sebenarnya uang tabungan tersebut sudah ia gunakan untuk jajan dan membeli barang-barang yang tidak berguna bersama teman-temannya. Itu adalah contoh sifat nifaq yang harus kita jauhi. Yang kedua, akibat buruk dari sifat nifaq. Sebagaimana akhlak tercela yang lain, nifaq pun berakibat buruk bagi diri sendiri dan orang lain. Adapun akibat buruk sifat nifaq antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bagi diri sendiri. Tercela dalam pandangan Allah SWT dan sesama manusia sehingga dapat menjatuhkan nama baiknya sendiri. Lantas, hilangnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya. Kemudian, tidak disenangi dalam pergaulan hidup sehari-hari. Mempersempit jalan untuk memperoleh rezeki karena orang lain tidak mempercayainya lagi. Dan mendapatkan siksa yang amat pedih kelak di hari akhir. Yang kedua, bagi orang lain, yaitu menimbulkan kekecewaan hati sehingga dapat merusak hubungan persahabatan yang telah terjalin baik. Kemudian, membuka peluang munculnya fitnah karena ucapan atau perbuatannya yang kurang menentu, dan mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat sehingga merasa malu karenanya. Nah, itu tadi anak-anak mengenai perbuatan tercela, yaitu nifaq. Kita sebagai orang Islam harus bisa menghindari perbuatan nifaq, atau agar kita bisa dikatakan sebagai orang yang bukan munafik. Demikian anak-anak yang dapat Pak Guru sampaikan. Semoga kalian dapat mengambil hikmahnya, dapat mempelajarinya, sehingga kalian bisa menghindari sifat nifaq. Pak Guru akhiri, apabila Pak Guru banyak salah mohon maaf. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.